ketiga, ya selain syaitan dan godaan dunia secara eksternal, termasuk teman-teman yang jahat, lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Ini yang membuat kita cepat terpengaruh dan membuat kita tidak istiqamah. Maka bertemanlah dengan orang-orang salih yang dengan melihat wajahnya kita jadi bersemangat untuk melakukan amal salih. Yang dengan melihat wajahnya saja kita merasa malu ketika melakukan perbuatan dosa. Yang ketika dengan melihat wajahnya saja kita merasa tenang dan ingin berdekatan kepada Allah SWT. Ustazah Oki menggunakan teknik komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah merupakan proses penyampaian pesan, ide, gagasan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara bergantian. Ustazah Oki Setiana Dewi dikenal karena memiliki gaya penyampaian dakwah yang lugas, tulus, dan mudah dimengerti. Beberapa teknik komunikasi yang mungkin digunakan oleh beliau. Yang pertama, bahasa yang sederhana. Ustazah Oki cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang, sehingga pesan-pesannya dapat sampai kepada berbagai lapisan masyarakat. Yang kedua, contoh konkret. Beliau sering menggunakan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari untuk mengilustrasikan nilai-nilai agama atau pelajaran moral yang ingin disampaikan. Yang ketiga, empati dan kasih sayang. Ustazah Oki sering menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap audiensnya. Hal ini membuat orang merasa terhubung dan nyaman dalam menerima pesan dakwahnya. Yang keempat, ada kesederhanaan. Beliau ini tidak terlalu fokus pada retorika yang rumit atau istilah-istilah teknis, melainkan menekankan pesan-pesan pokok dengan cara yang sederhana. Yang kelima, interaksi dengan audiens. Ustazah Oki cenderung berinteraksi dengan audiensnya, menerima pertanyaan, dan memberi jawaban serta nasihat secara langsung. Hal ini memungkinkan audiens merasa terlibat dalam proses pembelajarannya. Untuk mencapai keberhasilan sebagai seorang ustazah seperti Ustazah Oki Setiana Dewi, ada beberapa teknik dan prinsip yang dapat diterapkan. Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam, Al-Quran, dan hadis adalah hal yang sangat penting. Ustazah Oki Setiana Dewi memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat, dan hal ini membantunya dalam menyampaikan pesan Islam dengan tepat. Yang kedua, keteladanan. Sebagai seorang ustazah, keteladanan dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Menunjukkan praktek-praktek Islami dalam kehidupan sehari-hari dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak yang sama. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan. Ustazah Oki Setiana Dewi memiliki keterampilan berkomunikasi yang kuat yang memungkinkannya untuk menyampaikan pesan-pesan Islami dengan jelas dan meyakinkan. Yang keempat, empati dan keterampilan. Memahami kebutuhan dan perasaan audiens adalah kunci dalam menyampaikan pesan dakwah dengan efektif. Ustazah Oki Setiana Dewi seringkali menunjukkan empati terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh orang-orang yang mendengarkan ceramahnya. Yang kelima, penyesuaian pendekatan. Memiliki kemampuan untuk menyesuaikan pendekatan sesuai dengan audiensnya adalah penting. Terkadang, orang memiliki latar belakang dan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Jadi, ustazah perlu memilih pendekatan yang tetap. Yang keenam, konsistensi. Konsistensi dalam menyampaikan pesan dakwah dan menjalani kehidupan Islami adalah kunci. Ini membantu membangun kepercayaan di antara audiens. 7. Pembelajaran terus-menerus. Islam adalah agama yang luas dan terus berkembang. Seorang ustazah perlu terus belajar dan memperdalam pemahamannya tentang agama ini agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada orang lain. Yang kedelapan, kesabaran dan ketekunan. Pekerjaan sebagai ustazah dapat menantang dan tidak selalu ada hasil yang instan. Kesabaran dan ketekunan dalam menyebarkan pesan dakwah adalah faktor penting untuk mencapai keberhasilan.
Yang 9, doa dan kekuatan spiritual. Memperkuat hubungan dengan Allah melalui ibadah dan doa adalah aspek penting dalam keberhasilan sebagai seorang ustazah. Ustazah Oki Setiana Dewi membawa banyak nilai tambahan dalam penyampaian dakwahnya yang telah mempengaruhi positif banyak orang. Yang pertama, pendekatan positif. Ustazah Oki Setiana Dewi sering menggunakan pendekatan yang positif dalam menyampaikan pesan-pesannya. Ia mendorong audiens untuk melakukan perubahan positif dalam hidup mereka tanpa menekankan ketakutan atau hukuman. Yang kedua, kualitas kepribadian. Sikap hangat, tulus, dan rendah hati dalam penyampaian dakwahnya membuatnya mudah diterima oleh audiens. Yang ketiga, fokus pada solusi. Selain mengidentifikasi masalah, Ustazah Oki Setiana Dewi seringkali memberikan solusi Islami yang praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Ia mendorong audiens untuk bertindak dan melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Yang keempat, nilai-nilai Islami yang kuat. Penyampaian dakwahnya selalu didasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islami yang kuat, sehingga pesannya sesuai dengan ajaran agama. Yang kelima, inspirasi dan motivasi. Gaya komunikasinya yang menginspirasi dan motivasi telah membantu banyak orang untuk mencari makna dalam hidup mereka dan meningkatkan kualitas spiritual mereka. Nilai tambah ini membuat Ustazah Oki Setiana Dewi menjadi salah satu figur yang sangat dihormati dalam dunia dakwah Islam. Ia tidak hanya menyampaikan pesan-pesan Islami, tetapi juga memberikan dorongan positif bagi banyak orang untuk meningkatkan pemahaman dan praktik keagamaan mereka. Ustazah Oki Setiana Dewi menggunakan berbagai bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan Islami dan berinteraksi dengan audiensnya. Yang pertama, ceramah. Ustazah Oki sering memberikan ceramah atau kuliah di berbagai forum, seperti masjid, mushola, seminar, dan acara dakwah lainnya. Dalam ceramah ini, ia menyampaikan pesan-pesan Islami dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh audiens. Yang kedua, media sosial. Ustazah Oki aktif di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Ia menggunakan platform-platform ini untuk berbagi pesan-pesan Islami, kisah-kisah inspiratif, serta berinteraksi dengan pengikutnya melalui postingan, video, dan komentar. Yang ketiga, televisi dan radio. Ia juga tampil di berbagai program televisi dan radio yang bertema agama. Hal ini memungkinkan pesan-pesannya dapat dijangkau oleh sejumlah besar pemirsa dan pendengar. Yang keempat, buku dan tulisan. Ustazah Oki Setiana Dewi telah menulis buku-buku dan artikel-artikel tentang Islam dan topik-topik terkait. Karya-karyanya ini menjadi sumber referensi bagi orang-orang yang ingin memahami lebih dalam tentang agama Islam. Yang kelima, diskusi dan pertemuan langsung. Ia sering mengadakan diskusi atau pertemuan langsung dengan audiensnya, di mana orang-orang dapat mengajukan pertanyaan dan berinteraksi langsung dengan beliau. Yang keenam, konten multimedia. Ustazah Oki juga menciptakan konten multimedia seperti video ceramah, podcast, dan rekaman suara yang dapat diakses oleh audiens secara online. Yang ketujuh, workshop dan pelatihan. Selain ceramah, ia juga mengadakan workshop dan pelatihan untuk membantu orang memahami lebih dalam ajaran Islam dan praktik keagamaan. Penggunaan berbagai bentuk komunikasi ini memungkinkan Ustazah Oki Setiana Dewi untuk mencapai audiens yang beragam dan menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang berbeda, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing individu. Keberhasilan Ustazah Oki Setiana Dewi sebagai seorang pendakwah Islam didukung oleh berbagai faktor.
Yang pertama, pendidikan dan pengetahuan. Latar belakang pendidikan agamanya yang kuat membantu dalam pemahaman ajaran Islam yang mendalam, memungkinkan untuk menyampaikan pesan-pesan dengan kecerdasan dan akurasi. Kepribadian yang hangat dan empatik. Sikap hangat, tulus, dan empatik dalam berinteraksi dengan audiens membuatnya lebih mudah diterima dan dicintai oleh banyak orang. Yang ketiga, keterampilan berkomunikasi. Kemampuan berbicara yang baik dan keterampilan komunikasi yang efektif memungkinkan pesan-pesannya disampaikan dengan jelas dan meyakinkan. Yang keempat, kesabaran dan ketekunan. Ketekunannya dalam menyampaikan pesan-pesan Islami dan kesabaran dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah merupakan faktor penting dalam keberhasilannya. Yang kelima, kualitas kepribadian yang tinggi. Ustazah Oki Septiana Dewi memancarkan integritas, kejujuran, dan moralitas tinggi yang merupakan nilai-nilai penting dalam Islam. Yang keenam, konsistensi dalam dakwah. Konsistensinya dalam menyampaikan pesan-pesan Islami dan menjalani kehidupan Islami adalah faktor penting dalam membangun kepercayaan di kalangan audiensnya. Yang ketujuh, kualitas konten. Konten dakwahnya selalu didasarkan pada nilai-nilai Islam yang kuat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pesannya memiliki dampak yang lebih besar. Yang kedelapan, dukungan keluarga dan tim. Dukungan dari keluarga dan timnya membantu dalam mengelola acara dakwah dan mendukung kesuksesannya. Yang kesembilan, kemampuan menghadapi tantangan. Kemampuannya untuk mengatasi tantangan dan kritik dalam dakwah menunjukkan keteguhan dan dedikasinya. Yang ke-10, doa dan kekuatan spiritual. Keterhubungannya dengan Allah melalui ibadah dan doa adalah sumber kekuatan dan bimbingan dalam dakwahnya. Tingkat kegagalan atau kesalahan yang mungkin terjadi dalam dakwah atau kiprah seorang ustazah seperti Ustazah Oki Septiana Dewi dapat bervariasi dan bergantung pada berbagai faktor. Yang pertama, kesalahan pemahaman. Terkadang seorang ustazah mungkin dapat membuat kesalahan dalam pemahaman atau interpretasi ajaran agama Islam yang dapat menghasilkan pesan yang kurang akurat. Yang kedua, tidak sesuai dengan audiens. Ada kemungkinan bahwa pesan atau pendekatan yang digunakan oleh seorang ustazah tidak selalu sesuai dengan audiensnya, sehingga tidak efektif dalam menyampaikan pesan dakwah. Yang ketiga, kontroversi. Ustazah Oki Septiana Dewi seperti pendakwah lainnya juga bisa menghadapi kontroversi atau kritik terkait dengan pendapat atau pendekatannya dalam menyampaikan pesan Islami. Yang keempat, keterbatasan pribadi. Kegagalan dalam kehidupan pribadi seperti kesalahan moral atau etika dapat mempengaruhi reputasi seorang ustazah dan dampak dakwahnya. 5. Tidak memuaskan semua orang. Tidak mungkin untuk memuaskan semua orang, dan ada kemungkinan bahwa beberapa orang tidak setuju atau tidak puas dengan pesan atau gaya seorang ustazah. Faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan seorang ustazah seperti kurangnya konsistensi. Kegagalan untuk konsisten dalam penyampaian pesan dakwah dan menjalani kehidupan Islami dapat mengurangi dampak dakwah seorang ustazah. Yang kedua, faktor personal. Masalah pribadi seperti kesalahan moral atau etika dapat mempengaruhi reputasi seorang ustazah dan mempengaruhi dakwahnya. Konteks sosial dan budaya. Ketidakcocokan pesan dakwah dengan konteks sosial dan budaya tertentu dapat menyebabkan kegagalan dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Penting untuk diingat bahwa kegagalan adalah bagian dari pengalaman hidup, dan setiap individu dapat membuat kesalahan. Hal yang penting adalah bagaimana seorang belajar dari kesalahan tersebut
dan berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik dalam dakwahnya. Ustazah Oki Setiana Dewi, seperti semua orang, juga dapat menghadapi tantangan dalam dakwahnya. Namun bagaimana ia mengatasi dan belajar dari tantangan tersebut dapat mempengaruhi perjalanan dan dampak dakwahnya di masa depan.